Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga yang membahas tentang perangkat jaringan komputer dan pengkabelan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis jaringan, yaitu jenis-jenis jaringan baik LAN, MAN, dan WAN. Jadi di materi ini kita akan mengetahui perangkat-perangkat jaringan komputer. Ya, untuk mengulas kembali apa itu jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling tukar-menukar data. Tujuannya apa? Yaitu tujuan dari jaringan komputer adalah agar bisa mencapai tujuannya. Pada setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan. Menurut beberapa ahli, jaringan komputer itu merupakan media yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Jadi ada koneksi, ya. Kemudian jaringan komputer ini merupakan sebuah kumpulan dari beberapa komputer dihubungkan secara elektronik. Apa sih manfaat jaringan komputer tersebut? Ya, manfaatnya antara lain yaitu jaringan komputer dapat sharing resource, data, program, peripheral komputer, kemudian jaringan komputer yang merupakan media komunikasi efektif dan multimedia. Kemudian jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Kemudian jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien dan lain-lain. Nah, itu tentang materi-materi kita sebelumnya. Oke, baik. Suara terdengar cukup jelas ya. Nah, ini saya akan mencoba untuk share screen. Oke, baik. Nah, di materi yang ketiga ini, perangkat keras jaringan dan pengkabelan. Tadi perangkat jaringan komputer merupakan suatu alat pendukung ya untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Nah, kita lihat ya, sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai pengirim data. Ya, contohnya seperti router ya, wireless card atau kartu jaringan wireless ya, LAN card, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita lihat pada gambar di depan ini merupakan perangkat dari jaringan komputer itu sendiri. Kemudian perangkat lainnya seperti kabel ya, ini ada kabel UTP ya, kemudian ada kabel koaksial dan kemudian kabel fiber optik. Kabel biasanya kabel STP atau ITP ini kita gunakan untuk jaringan LAN, jaringan lokal. Ya, jenis kabel ini terdiri dari 8 urutan warna. Mungkin di antara kalian ada yang mengetahui apa saja urutan warna tersebut. Coba Bapak tanyakan ke Dandi. Ya, bagaimana Dandi? Coba kamu sebutkan urutan warna yang ada pada kabel UTP. Kabel strike atau cross, Pak? Kabel apa? Strike atau cross. Kabel strike atau cross. Nah, jadi untuk urutan warnanya, warna urutan pertama itu untuk tipe strike itu kan setiap kabel memiliki 2 ujung ya, berarti konektornya itu ada 1 dan konektor 2. Nah, untuk strike itu di konektor pertamanya itu urutan kabelnya apa saja, Dandi? Strike, Pak. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, berarti kalau yang namanya strike di konektor 1 dan konektor 2
itu harus sama, tidak boleh berbeda, kecuali yang di cross. Kalau kemudian untuk yang kabel koaksial, kalau kalian mau lihat ya, pada antena TV hampir sama, antena TV, kabel koaksial, tapi yang kemudian ada juga CCTV ya, CCTV itu menggunakan kabel koaksial. Kemudian kalau kabel fiber optik itu bisa sekarang saat ini ya, seperti ISP, SPD ataupun yang lainnya sudah gencarnya menggunakan fiber optik ya. Nah ini dia, fiber optik itu merupakan sebuah kabel ya yang terbuat dari serat kaca ya dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat. Kalau dulu tahun 2000-an ya, 2000, baik 2000, 2005, 2010 sebelum fiber optik ini ada di tempat kita ini, di lokasi kita, itu paling kapasitas yang diberikan ISP penyedianya palingan ya 2 mega, 5 mega, tetapi pada saat sekarang ini sudah menggunakan fiber optik ya bisa sampai 100 mega. Nah ini tadi ya, merupakan hardware dari perangkat keras jaringan. Ada konektor, ada hub, ada switch, ya, repeater, dan router, serta modem. Nah, konektor ini kita sebut kalau kita menggunakan kabel UTP yaitu RJ45. Ya, ini berpasangan. Jadi setiap ujung kabel itu ada sepasang. Jadi kita namakan konektor 1 dan konektor kedua. Kemudian hub, ya, hub ini merupakan komponen jaringan komputer yang memiliki ya port-port. Ya, ada yang terdiri dari 4 port, 8 port, 16 port, 24 port, 32. Ya, jadi itu yang ada di pasaran. Sama juga dengan switch ya. Switch ini ya prinsipnya yang sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu apa? Nah, kalau switch ini ada yang di manage ya, ada yang diaturnya. Tapi kalau hub itu ya tinggal pasang, tidak ada yang diaturnya. Kemudian switch ini memiliki kecepatan transfer ya, transfer data dari server ke workstation. Kalau repeater ini yang merupakan penguat sinyal. Nah, ini router. Ya, router semua saat ini baik di penyedia jasa internet ya butuh yang namanya router. Ya baik di kampus, di sekolah, di kampus kita ini ya pastinya ada router. Untuk apa? Untuk menghubungkan ya, menghubungkan jaringan-jaringan lokal ya. Dia tidak sejenis atau ibarat di kelas ini ya RSK siang A dengan RSK siang B. Bagaimana kita menghubungkan supaya antara kelas yang satu dan kelas yang berikutnya itu dapat terhubung, maka dibutuhkan router ini. Jadi menghubungkan jaringan yang berbeda, itulah fungsi router. Kemudian modem ya, modem ini digunakan sebagai penghubung jaringan LAN ya dengan internet. Jadi dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh manusia ataupun sebaliknya. Nah ini server ya, mungkin semuanya sudah pernah lihat ini, kita lihat ini server ya. Pada saat kalian melaksanakan ujian online baik di tingkat SMK terdahulu atau SMA terdahulu ataupun untuk mengikuti misalnya saat ini ya ujian-ujian menempuh jalur misalnya mengambil PNS ataupun yang lainnya sudah menggunakan ujian online dan membutuhkan server. Jadi server ini bisa server lokal kalau kita mau
ujiannya secara lokal. Kemudian kalau semi online ya ada juga. Kalau ANBK itu semi online ya, ada server utama yang terhubung dengan internet, nah itu yang online. Kemudian baru yang offline itu, semi offline itu yang terhubung antara lokal 1, lokal 2, dan lokal lainnya. Jadi kebutuhan server ini tergantung si usernya sendiri ya. Berbeda-beda, bervariasi spesifikasi server tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini tadi router ya, sebagai penghubung beberapa subjaringan yang berbeda. Ini tadi switch, ini modem. Access point ya. Access point ini biasanya digunakan untuk jaringan nirkabel ya. Tentunya pasti kalian saat ini sedang menggunakan jaringan nirkabel ya. Ada terhubung ya, menghubungkan, mengkoneksikan ya, bagaimana kalian ini bisa terkoneksi dengan jaringan. Ini sudah kita gunakan dan sudah kita alami masing-masing. Jadi tidak ada lagi yang tidak mengetahui tentang access point ini. Cuma mungkin di antara kalian ada yang bisa cara mengkonfigurasinya, ada yang juga belum. Mungkin kalau Rido sudah pernah mengkonfigurasinya ya Rido. Ya. Nah, untuk memegang barangnya ini, yang menyentuhnya, siapa aja yang sudah pernah menyentuhnya? Access point. Ya, Dandi, Rido, ya. Siapa? Aprianto, gimana? Belum pernah. Nanti kamu masuk warnet, lihat ada nggak access point, kamu tanya dulu ya. Oke. Kemudian kalau biasanya kalau kita ada barangnya bisa kita coba konfigurasi. Kalau untuk virtual ada ya, virtual, cara mengkonfigurasi access point. Virtual apa namanya di dalam, ada kalian pelajari untuk menggunakan secara virtual di komputer. Ada Rido? Belum pernah? Di aplikasi. Dan di apa? Kan ada aplikasi virtualnya. Nah, coba nanti cari tahu untuk aplikasi virtualnya jenis seperti apa dan bisa diinstal pada laptop kalian masing-masing. Ya, ini tadi ya tentang LAN WAN MAN. Nah, kemudian jenis topologi jaringan itu juga perlu kita ketahui ya. Yang sering kita gunakan pada saat ini topologi apa? Ada yang tahu? Nah, ya. Ada yang tahu? Topologi bus itu dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi. Nah, jadi seandainya di warnet itu menggunakan topologi bus, salah satu kliennya, ya, satu komputernya terputus, maka semua komputer tidak bisa digunakan. Tapi kan nggak seperti itu kan? Nah, coba topologi star. Akses kontrol terpusat, berarti ada server, kerusakan pada satu kanal hanya akan mempengaruhi komputer tersebut. Jika tengahnya mengalami kerusakan, maka seluruh komputer tidak dapat berkomunikasi. Ya, jadi kerusakan pada satu kanal hanya akan mempengaruhi komputer tersebut. Nah, kalau satu yang bermasalah, yang lain tidak ada masalah. Nah, itulah yang kita gunakan pada saat ini, yaitu topologi star ya, di warnet, di kampus ya. Kalau jaringan lokalnya menggunakan topologi star.
Nah, ini topologi ring, topologi tree ini kombinasi ya. Nah, ini kita lihat jenis kabelnya tadi. Nah, kita lihat ini kabel koaksial ya, kemudian kabel fiber optik. Nah, kalau pengkabelan, bagaimana satu komputer itu bisa terhubung dengan baik? Berarti kita memerlukan kabel UTP dan konektor RJ45. Ya, kalau kita berbicara pengkabelan, ya, menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, medianya apa? Medianya adalah kabel. Seperti dan dikatakan tadi bahwasannya tipe kabel urutan yang kita gunakan adalah tipe strike. Strike itu ada 8 warna dan konektor 1 dan konektor 2-nya itu adalah urutan warnanya harus sama, berbeda dengan cross. Ya, untuk kemarin sudah dipraktekkan ya. Nah, jadi mungkin tidak sulit lagi. Kemudian setelah kalian merakit kabel UTP itu untuk mengetahui apakah yang kalian rakit itu benar atau tidak, bagaimana cara mengetahuinya? Yang Andre gimana Andre? Tahu? Cara mengetahui apakah yang kita rakit kabel UTP itu berfungsi dengan baik. Pakai menggunakan lens tester. Lens tester kamu ada, Andre? Ada di rumah. Kemarin pakai lens tester siapa? Pak, ya, oke. Ya, jadi fungsi lens tester itu mengetahui apakah konektor 1 dan konektor 2 itu terhubung dengan baik. Ya, maka kalau di strike urutan 1 lampunya akan hidup, di konektor 2 juga di urutan 1 dan seterusnya. Ya, kalau yang berbeda itu yang cross, ya. Cross itu 1, maka yang konektor 2 harus urutan ketiga. Ya. Nah, itu berbeda dengan tipe cross. Kemudian nanti setelah kita membuat kabel dan kita koneksikan antara satu komputer dengan komputer lain, maka kita harus bisa mengkonfigurasi. Maka dari itu bagaimana cara mengkonfigurasi IP address. Jadi setiap komputer itu memiliki alamat, ya, sama setiap kalian memiliki alamat tempat tinggal kalian, ya. Jadi ini merupakan kode unik, ya. Kemudian alamat itu tidak boleh sama, ya. Dikatakan unik itu tidak boleh sama. Kalau sama berarti nanti membingungkan, maka terjadilah error, ya. Kecuali kalian satu keluarga mungkin di rumah yang alamat yang sama, ya. Nah, jadi di dalam komputer ini kita memiliki alamat yang berbeda. Ya, setiap komputer itu dikonfigurasi alamat yang berbeda. Misalnya kita ambil kelas C, ya, 192.168.1.5. Maka di komputer yang lainnya 192.168.1.6, yaitu berbeda. Jadi misalnya ada 10 unit komputer, bagaimana cara mengkonfigurasinya, maka kita bagi-bagi lagi. Kita mau menggunakan kelas apa, apakah kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian kita harus tahu kelas A itu seperti apa, kemudian dibutuhkan berapa banyak, berapa unit komputer yang mau kita hubungkan. Kelas B, kelas C itu juga ada bagian-bagiannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya tentang jaringan komputer ini, ya, perangkat kerasnya, baik pun pengkabelannya. Ya, Dandi, ada pertanyaan Dandi? Cukup? Ya, Ridho? Pas, apanya yang pas? Silahkan kalau ada yang penasaran bagaimana
mengkonfigurasi jaringan itu dengan berbeda kelas, apakah bisa? Andre? Ya? Gimana Andre? Tidak. Siapa Nibi? Nibi kan SMK kemarin itu ya, TKJ. Nah, tentunya pastinya sudah membahas jaringan komputer. Ada Nibi? Nggak ada? Pas? Oke, baiklah. Mungkin ini waktu kita 10 menit lagi, berarti kita sudahi saja ya pertemuan pada hari ini. Nanti untuk tugasnya kalian bisa membuatkan macam-macam perangkat jaringan keras, ya. Kemudian bagaimana merakit sebuah kabel, ya, kabel LAN baik tipe strike maupun cross. Dibuat video presentasinya, bagaimana cara merakit kabel LAN tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai berjumpa kembali di pertemuan keempat. Selamat siang, Pak.